warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu. Oke, sebelum mulai masuk ke pelajaran, ibu mau sapa dulu nih untuk siswa-siswi baru SMP Harapan 3. Nah, khususnya untuk seluruh siswa kelas 7 yang telah bergabung di sekolah ini. Oke, sebelumnya ibu ingatkan, ibu kemarin waktu di video pengenalan sudah menjelaskan dan menerangkan bahwasanya ibu itu guru IPA. Nah, kebetulan untuk materi ini di kelas 7 ibu yang menyampaikan pembelajaran IPA-nya. Oke, ibu ingatkan kembali, pertama, belajar sama ibu tidak perlu mencatat semua yang sudah ditampilkan di PowerPoint. Cukup fokus mendengarkan dan pahami penjelasan yang ibu berikan. Nanti untuk bahan pembelajaran yang ibu tampilkan di depan akan ibu bagikan ke seluruh siswa ibu yang kelas 7. Jadi ingat, tidak perlu mencatat dan tidak perlu menulis, cukup mendengarkan dan memahami. Yang kedua, ibu ingatkan lagi, kita belajar IPA itu harus santai, menyenangkan, menarik, tapi tetap fokus. Jadi ingat, kata kuncinya fokus. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik pertama. Karena kalian itu masih kelas 7, ibu mau ingatkan kembali, kita itu kan belajar IPA. Sebelum masuk ke inti, apa sih pelajaran IPA itu? Kenapa pelajaran IPA itu merupakan pelajaran yang menarik dan perlu untuk kita pelajari? Nah, kembali ingin kita bahas objek IPA dan pengamatannya. Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang menarik karena pelajaran IPA itu mencakup semua alam semesta. Semua alam semesta. Bayangkan betapa luasnya alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya yang ada di sekeliling kalian, bukan hanya tentang bumi dan bukan hanya tentang tata surya, tapi lebih luas lagi. Jadi alam semesta itu mencakup seluruh antariksa. Sangat luas dan tidak terbatas. Nah, kemudian kita akan pelajari IPA ini dengan kaidah-kaidah ilmuwan. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan tersebut menemukan temuan-temuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita sampai detik ini. Bagaimana kemajuan teknologi itu terjadi tidak lepas dari kemajuan dari pembelajaran IPA tadi. Kalian bisa lihat di depan ini bagaimana handphone ditemukan, kemudian bagaimana smartphone, kemudian bagaimana kosmetik, kemudian televisi, dan bagaimana alam semesta yang cukup luas seperti bumi itu bisa melakukan interaksi. Selanjutnya, materi pokok objek IPA. Ini materi pokok objek IPA dan pengamatannya. Jadi, apa aja objek-objek IPA tersebut? Ini objek-objek IPA itu ada 4. Yang pertama kita akan bahas nanti tentang bagaimana penyelidikan IPA. Seorang ilmuwan sains itu melakukan penyelidikan itu tahapannya seperti apa? Tentunya harus berdasarkan yang namanya metode ilmiah. Karena IPA merupakan salah satu ilmu yang sangat bergantung kepada kemampuan-kemampuan yang ilmiah. Oke, kemudian pengukuran. Pengukuran ini nanti ada banyak lagi jenis-jenisnya. Bagaimana pengukuran itu berkembang dari pengukuran tidak baku menjadi pengukuran baku. Kemudian besaran pokok, besaran turunan, dan nanti akan diakhiri dengan yang namanya konversi satuan. Itu gampang karena kalian udah belajar dasarnya di SD. Oke, kita lanjut. Ini penyelidikan IPA. Nah, tadi udah bilang ilmuwan-ilmuwan itu melakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah temuan yang bermanfaat bagi kecanggihan teknologi, bukan dengan tiba-tiba menemukan gitu. Jadi itu semua ada prosesnya. Namanya penyelidikan IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Semua yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk menemukan temuan-temuan itu dan untuk mempelajari itu semua, maka dibutuhkan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah itu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pengamatan atau mencari solusi atas sebuah permasalahan yang harus dijawab dengan kemampuan
pengetahuan yang ilmiah. Oke, selanjutnya kita langsung ke berapa banyak atau berapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah metode ilmiah itu. Yang pertama yang kalian harus ingat, kalau untuk melakukan sebuah pembelajaran yang ilmiah, pertama harus mampu yang namanya merumuskan masalah. Maksudnya merumuskan masalah ini gimana? Jadi kalian itu pernah dengar ada istilahnya itu apa, bagaimana, kemudian kenapa. Jadi harus ada pemikirannya apa yang menarik, apa yang akan kalian tinjau, dan apa yang akan kalian teliti. Kemudian bagaimana hal tersebut terjadi dan bagaimana prosesnya. Dan selanjutnya itu kenapa. Jadi kenapa kalian harus meneliti itu dan kenapa itu merupakan hal yang menarik. Oke, selanjutnya melakukan observasi. Kemudian menyusun hipotesis. Apa sih Bu hipotesis itu? Hipotesis itu jawaban sementara berdasarkan teori yang kalian pelajari. Nah, untuk membuktikan benar atau tidaknya itu teorinya atau hipotesis yang kalian ajukan, kalian harus melakukan yang namanya eksperimen untuk menjawab hipotesis kalian itu benar atau tidak. Oke, kemudian menganalisis hasil eksperimen dan yang terakhir membuat kesimpulan. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami apa itu metode ilmiah, kalian juga harus tahu bagaimana sih sikap menjadi seorang ilmuwan. Jadi sikap seorang menjadi ilmuwan itu harus punya ketertarikan yang tinggi terhadap semua hal yang ada di sekitarnya. Yang kedua, rasa ingin tahunya harus tinggi. Kenapa bisa ada pelangi? Kenapa bisa bumi itu tetap berputar pada porosnya? Oke, dan masih banyak lagi. Kemudian sistematik, artinya berpikirnya itu berurut. Ya, kemudian yang selanjutnya jujur, ya harus jujur kalau mau jadi ilmuwan. Apa yang kalian temukan itu yang harus kalian sampaikan. Oke, kemudian akurat atau tepat, ya karena kalau dalam sains itu nggak boleh ada yang namanya hampir atau mungkin. Semuanya harus pasti karena IPA itu ilmu pasti. Oke, kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Selanjutnya proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA ini meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Oke, selanjutnya objek IPA. Kalau objek yang dikaji dalam IPA ada banyak, semuanya, mau hewan, tumbuhan, sampai benda yang berukuran paling kecil atau mikroskopis. Oke, selanjutnya bagian-bagian IPA. Nah ini, cabang-cabang IPA itu ada 4. Ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Ini ya, ada 4. Nah, untuk ibu sendiri, diingatkan lagi, ibu akan fokus membawakan pelajaran atau membahas materi fisika dan kimia. Untuk biologi akan ada guru yang lain menjelaskannya lebih detail lagi ya. Oke, selanjutnya pengukuran IPA. Nah, IPA itu kalau nggak ada pengukurannya nggak mungkin. Jadi semuanya berdasarkan pengukuran. Nah, ini disebut pengukuran itu adalah semua kegiatan mengukur yang berdasarkan besaran dari objek atau benda. Syarat pengukuran itu mendapatkan nilai ukur yang tepat. Nilai ukur yang tepat. Oke, kemudian besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Semua yang bisa diukur dan syaratnya harus punya satuan. Oke, selanjutnya apa sih Bu satuan? Satuan itu adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Contoh, meter, derajat Celcius, kemudian kilogram. Nah, itu semua namanya satuan. Oke. Kemudian, nah ini kunci pokoknya nih. Sebelum belajar ini kita nggak bisa lanjut ke materi yang lebih lanjut lagi. Kenapa? Kalian harus bisa membedakan apa itu besaran dan satuan. Besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok dia bisa lihat ada 7. Nanti kalian bisa untuk ingat kembali. Lihat, bedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok
itu artinya adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Berarti dia udah punya satuan internasional. Oke? Lihat, contoh nih besaran pokok itu ada 7 sampai sekarang masih 7. Untuk panjang satuannya meter, massa, kilogram, waktu, skon, suhu, Kelvin, watt arus, intensitas cahaya dan jumlah jam. Selanjutnya untuk besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan itu berarti besaran yang diturunkan dari 2 jenis besaran pokok atau lebih. Bisa jadi luas. Bu, maksudnya diturunkan gimana? Luas, ini misalnya luas nih, itu kan diperoleh dari panjang kali lebar. Ini sama-sama dari besaran panjang, maka satuannya meter kuadrat. Oke, kemudian selanjutnya satuan baku dan tidak baku. Satuan tidak baku itu orang yang menggunakan satuan itu seperti orang pada zaman dahulu. Ada hasta, depa, lengan, dan kaki. Itu merupakan satuan yang tidak baku karena tidak akurat dan tidak dapat diakui secara internasional. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan bisa dapat dipahami. Sekali lagi tidak perlu mencatat karena Ibu akan bagikan semua ini dalam bentuk ringkasan pembelajaran. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.